Kasih dari si Echinodermata ini, di sini ada 5 bentuk ya atau 5 kelas ya. Yang pertama itu adalah Echinoidea, diambil dari kata echinos, yang artinya duri. Contohnya di sini adalah bulu babi. Nah, si bulu babi ini ciri khasnya pertama dia itu bulat. Dan si bulat ini, si kerangkanya ini dia keras. Bulat dan menyusun kerangka. Kerangkanya cukup keras. Nah, ciri khas lainnya adalah dia tidak punya lengan, tapi dia punya banyak duri. Dan si duri-duri ini dia itu nggak statis ya, dia itu dinamis dan bisa bergerak. Jadi bisa digerakin. Kalau nggak percaya, coba ntar kalau misalnya main-main ke pantai, coba amati bulu babi. Biasanya banyak sih itu di pinggir-pinggir pantai ya. Dan dia tuh bisa gerak-gerak ke sini. Tapi hati-hati jangan sampai si durinya itu nancep ke kulit karena beberapa itu ada yang beracun ya, hati-hati juga. Lihatin aja ini gerak-gerak biasanya. Jadi saya tulis di sini dia tidak ada lengan tapi durinya bisa gerak. Durinya dinamis. Oke, kita geser ke sebelah soal Asteroidea ya. Asteroidea itu diambil dari kata aster. Aster itu artinya apa? Bintang. Udah jelas ya, karena kan dia bintang laut. Nah, ciri khasnya itu adalah pertama, yang paling obvious dulu adalah berbentuk bintang. Nah, dia berbentuk bintang di sini biasanya ya ininya 5 ya. Si bagian sininya adalah lengannya. Dan lengannya itu bisa bergerak. Lengannya dinamis di sini. Itu kurang lebih ciri-ciri dari Asteroidea. Gitu, dia bisa bergerak dan dia juga bisa memanjang sebenarnya. Kalau ketika si bagian sininya dia putus, tangannya itu bisa regenerasi ya, cepat, lumayan untuk Asteroidea. Lalu kita geser ke bagian sini tengah, ada Ophiuroidea. Namanya agak cukup sulit. Dari kata opis, artinya ular. Uro itu artinya ekor. Makanya ada ini ya, Uroboros. Itu sebuah simbol yang gambarnya tuh kayak ular tapi dia nelan ekornya sendiri. Nah, Uroboros, uronya tuh artinya ekor. Boros tuh menelan, makanya menelan ekor, Uroboros. Nah, Ophiuroidea dia ekor ular atau bintang ular di sini. Jadi kurang lebih bentuknya dasarnya itu mirip dengan ini ya. Modifikasi dari si Asteroidea ya, dia mirip sebenarnya. Cuma lengannya itu lebih panjang. Dan kalau misalnya kita amatin lebih dekat, lengannya itu kayak gini. Dia tuh tersusun dari buku-buku. Jadi ini ada durinya bagian sini. Kayak gini-gini. Lengannya itu bersendi. Itu yang membedakan antara si Ophiuroidea dengan sebelahnya, dengan si bintang laut Asteroidea. Jadi di sini saya tulisin lengannya itu berbuku, punya sendi. Nah, sisanya kurang lebih mirip-mirip ya antara ini dengan sebelahnya. Lanjut, ini adalah Holoturoidea atau teripang. Diambil dari kata holoturoid. Yang artinya teripang. Ya, begitu itu dari bahasa Yunani ya. Jadi orang Yunani dulu juga udah tahu teripang. Nah, teripang ini dia biasanya bisa dikonsumsi ya jadi makanan. Ciri khasnya itu ya berbentuk lonjong, berbentuk mirip timun laut. Ya ini timun laut kan namanya. Dia berbentuk mirip mentimun. Berbentuk lonjong deh, saya tulis di sini. Dan dia udah nggak punya lengan sama sekali di sini. Makanya bentuknya lonjong. Tidak punya lengan, tapi dia mengalami pemanjangan. Jadi kalau yang lain itu dia tampaknya radial ya, kalau yang ini tuh dia bilateral sendiri nih. Jadi di sini kalau yang ini nih, yang 3 ini, dia bagian atasnya tuh anus, bagian bawahnya itu mulut. Tapi yang bagian sini tuh dia depannya mulut, belakangnya anus. Jadi agak beda sendiri simetrinya. Gitu, dia simetri bilateral ya. Karena dia punya depan dan belakang, sedangkan yang bagian sini itu dia cuma punya atas dan bawah doang. Lalu terakhir adalah Crinoidea atau lili laut.
Cydeisis. Dari kata crinoid. Krinos sih. Krinos itu artinya lili, bunga lili. Dia adanya di laut, makanya lili laut namanya. Nah, ini juga dia udah mengalami modifikasi ya. Jadi kalau yang lain-lain itu dia motil atau bisa bergerak, bisa berpindah-pindah. Nah, si lili laut itu dia biasanya menempel pada substrat tertentu. Bahkan kalau misalnya kita amatin, ini dia lengannya itu banyak dan mirip kayak anemon. Bahkan mirip kayak ini ya, kayak colenterata ya di sini. Jadi ada mulutnya di sini, ada tentakel-tentakelnya dan dia juga bagian bawahnya nempel. Jadi mirip-mirip ya tadi, mirip-mirip kayak bentuk polipnya si colenterata. Itu crinoidea ya. Walaupun dia sebenarnya adalah ini, echinodermata. Oke, mungkin segitu untuk klasifikasi. Mungkin saya recap ya. Tadi ada bulu babi, ada bintang laut, ada bintang ular, ada teripang, dan terakhir adalah lili laut. Oke, mungkin untuk invertebrata materinya cukup sampai ke sini. Selanjutnya kita mau bahas ke vertebrata ya, atau hewan-hewan yang udah lebih kompleks dan dia semua punya tulang belakang.